Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Marsona dengan NIM 2014030031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang berjudul Demodifikasi Hasil Inovasi. Mata kuliah Entrepreneurship yang dosen pengampu Ibu Haja Wahyuli Yuliusen SEMPD. Langsung saja kita masuk kepada modifikasi. Modifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan. Modifikasi hasil inovasi adalah melakukan perubahan terhadap suatu usaha yang telah dimulai yang belum ada sebelumnya. Maksudnya adalah dilakukan pengubahan dari bentuk semula. Modifikasi pada usaha adalah perubahan terhadap usaha dari kondisi standar menjadi lebih baik pada usaha meski tidak diubah seluruhnya. Memang benar, jika amati dan tiru sudah cukup bagi kita untuk tetap eksis di dunia bisnis. Hanya saja akan terlihat membosankan, bahkan cenderung menonton dan tidak kreatif jika Anda tidak melakukan sedikit modifikasi pada produk kita. Kita harus tetap memberikan sentuhan yang berbeda pada produk agar jauh dari kesan meniru. Karakter, sumber daya gaya, serta kondisi Anda harus memberikan warna dan sentuhan berbeda agar terlihat jauh dengan produk pesaing. Selain itu, sentuhan modifikasi akan memberikan kesan segar. Konsumen juga melihat apa yang Anda tawarkan jauh lebih segar dan baru dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pesaing. Modifikasi memang membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, serta dana. Itu karena ini adalah langkah terakhir di mana kita juga harus menentukan bagaimana produk kita akan dimodifikasi agar terlihat berbeda dan juga lebih mengesankan dibanding dengan pesaing. Selain itu, strategi pemasaran juga dibutuhkan agar nilai jual menjadi lebih tinggi lagi. Jika tidak semuanya, maka hampir seluruh pengusaha melakukan 3 prinsip ini: amati dan tiru dan modifikasi. Dalam karir bisnis mereka, 3 prinsip itu tersendiri, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Metode amati, tiru, modifikasi ini sebenarnya adalah metode alamiah yang telah dilakukan oleh semua manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, hampir semua pelaku bisnis juga telah menerapkan metode ini dalam menemukan ide bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang telah ada. Yang kedua, cara menduplikasikannya yaitu mulai dengan mengamati keunggulan dan kelemahan produk atau jasa yang ingin kita tiru. Selanjutnya, kita dapat meniru atau memodifikasi produk atau jasa tersebut dengan memanfaatkan kelemahannya sebagai peluang serta menawarkan nilai lebih melalui modifikasi yang ditambahkan untuk menarik perhatian konsumen. Modifikasi dapat kita lakukan dengan berbagai strategi, misalnya dengan menambahkan varian rasa, bentuk produk, meningkatkan kualitas produk, menggunakan bahan baku yang berbeda, memodifikasi display of outlet atau tempat usaha, sampai memodifikasi sistem usaha yang dikembangkan. Tanpa adanya modifikasi yang membedakan produk Anda dengan produk pionir, maka konsumen pun mengalami kesulitan dalam memilah merek produk satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dipastikan bahwa produk Anda hanya akan booming sesaat, sehingga pada akhirnya tenggelam di tengah merek-merek yang sebenarnya karena jadilah follower atau pengikut yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya kita masuk kepada inovasi. Inovasi sendiri adalah suatu alat, hal atau gagasan yang baru dimulai. Hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seorang yang selalu berinovasi maka dapat dikatakan seorang yang inovatif. Orang yang melakukan inovasi disebut inovator. Dalam era globalisasi ini, seorang wirausahawan dituntut untuk agar bisa terus berinovasi.
sesuatu hal yang inovatif bukan hanya melahirkan sesuatu yang baru, namun haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain juga. Artinya sesuatu yang inovatif tersebut dapat berguna bagi inovatif. Contohnya dapat lebih menghemat, lebih efisien dalam pembuatan produk, dapat menghasilkan keuntungan yang banyak dan bermanfaat bagi orang lain. Artinya produk berinovasi seharusnya lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Misalnya bila sebelumnya produk yang dijual kemasannya besar dan berat, produsen berusaha berinovasi membuat kemasan yang ringan dan mudah dibawa. Tentunya ini menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi itu sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama itu memiliki kekhasan atau khusus. Artinya suatu inovasi yang memiliki ciri yang khas dalam ide, program, tatanan atau sistem, termasuk kemungkinan yang diharapkan. Yang kedua itu ada memiliki cara atau unsur kebaruan. Dalam artian, inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan sebuah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Nah, yang ketiga yaitu ada program inovasi. Nah, program inovasi di sini yaitu dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada yaitu inovasi yang digulirkan, memiliki tujuan. Program inovasi ini yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat perubahan dalam inovasi. Nah, ada beberapa sifat dalam perubahan inovasi. Yang pertama yaitu 1. Pergantian, yang disebut juga dengan substitution. Berinovasi pada suatu hal di mana mengalami pergantian yang jelas, misalnya pergantian jenis aliran musik, bentuk suatu barang atau alat-alat sistem pembayaran dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu perubahan atau alternation. Inovasi yang melahirkan sesuatu perubahan baik pada bentuk, rasa, dan hal lainnya. Misalnya mengubah tugas mahasiswa yang tadinya hanya menuntut ilmu di bangku kuliah menjadi dituntut aktif dan dalam organisasi, memimpin suatu kegiatan seminar, mempromosikan fakultasnya, mewakili kampus ke dalam lomba olimpiade dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada penambahan atau addition. Inovasi yang dilakukan pada produk atau jasa hanya berupa penambahan saja, tidak semua dirubah. Misalnya, ada penambahan syarat untuk bisa dapat meraih beasiswa, adanya penambahan bonus atau hadiah pada suatu pembelian produk dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada penyusunan kembali, restructuring, yaitu inovasi yang berupaya menyusun kembali suatu hal menjadi lebih efisien dan lebih baik lagi. Misalnya upaya menyusun kembali susunan tata letak meja karyawan, tata letak gedung fakultas, peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusunnya kembali urutan mata-mata pelajaran, keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepeningkatan, sistem pembinaan karir baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif. Nah, yang kelima yaitu ada penghapusan atau elimination. Nah, di sini yaitu inovasi yang melakukan penghapusan. Dalam berinovasi menghilangkan suatu unsur dari produk maupun jasa. Misalnya menghapus beberapa peraturan yang berlaku, menghapus beberapa syarat yang berlaku dalam kelulusan dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam yaitu ada penguatan, yaitu reinforcement. Inovasi yang berupaya untuk menambahkan penguatan dalam produk dan jasanya agar lebih matang lagi. Nah, baiklah, mungkin sekian dari materi guys saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan jamunya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.